Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada hari ini kita akan mulai membacakan beberapa bagian dari kitab Mafahim Najibu Antus Shahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, yang ditulis oleh Al-Alamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di mana dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang beberapa kesalahpahaman yang tersebar di dalam kalangan umat Islam, sehingga kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Kitab ini mendapat takrib ataupun ujian dari banyak ulama, dan karena itu perlu diketahui oleh kaum muslimin supaya pemahaman-pemahaman yang salah ini bisa diluruskan, sehingga tidak menjadi kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi. Sebelum kita mulai membaca kitab ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita tujukan kepada Rasulullah, kepada para ulama, para guru-guru kita, khususnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dengan harapan mudah-mudahan dengan barokah mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaat terhadap pengajian ini dan menjadi jalan untuk perbaikan dan kebaikan kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa salafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama kitab ini dimulai oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tentang at-tahdhir minal mujazafah bit-takfir, memperingatkan umat minal mujazafah dari sembrono bit-takfir, mengkafirkan. Jadi ini bab tentang bahaya mengkafirkan sesama muslim, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ahlul kiblah, orang yang salat menghadap kiblat. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memulai, yukhti'u katsirun minan nasi aslahumullah fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhriju sahibaha an dairatil islam wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri. Yukhti'u katsirun minan nas, banyak manusia salah. Aslahahumullah, semoga Allah memperbaiki mereka. Salah dalam apa? Fi fahmi haqiqatil asbabi, dalam memahami hakikat sebab-sebab allati tukhriju sahibaha an dairatil islam, yang mengeluarkan orang dari daerah Islam. Wa tujibu alaihi hukma bil kufri, dan mewajibkan mereka dihukumi kufur. Jadi banyak orang yang salah memahami sebab-sebab orang itu menjadi kafir. Fatarahum yusari'una ila al-hukmi 'ala al-muslimi bil kufri li mujarradil mukhalafah. Maka kamu melihat ada sebagian manusia yang segera menghukumi kufur seorang muslim hanya karena beda pendapat, menghukumi kafir seorang muslim hanya karena pendapat yang berbeda. Hatta lam yabqa minal muslimin ala wajhil ard illa al-qalil, sehingga di dunia ini umat Islam yang tersisa hanya sedikit. Kalau semua dikafirkan kan cuma tinggal sedikit. Jadi ini fenomena yang terjadi sekitar 200 tahun belakangan ini. Dulu zaman awal-awal Islam pernah terjadi, tapi kemudian mengecil pengaruhnya. Sekitar 200 tahun ini takfir atau mengkafirkan sesama muslim mulai marak lagi. Sehingga di dunia ini kalau ini diterapkan, yang Islam hanya sedikit, karena yang lain dianggap kafir. Wa nahnu natalammasu li haula'i al-'udhra tahsinan lidh-dhann. Kami, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mencari alasan
untuk mereka. Kenapa kok terjadi hal seperti ini? Takfir. Secara husnudzon kami menjadikan alasan untuk mereka. Wa naqulu la'alla niyatahum hasanah. Dan kami mengatakan barangkali niat mereka baik. Jadi niatnya mengkafirkan orang itu baik. Apa? Min dafi'i wajibil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Untuk mereka kenapa kok terjadi hal didorong oleh kewajiban amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Amar bil ma'ruf ini adalah memerintah kebaikan dengan cara yang baik. Makanya pakai bil ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar yaitu mencegah kemungkaran. Walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda fi adaihi min al hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi mereka lupa bahwa kewajiban amar bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar ini harus dilakukan dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Dengan bijaksana dan menggunakan nasihat yang baik. Jadi harus bijaksana dalam amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Jangan sampai karena kita amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar kita malah membuat kemungkaran baru. Karena caranya salah. Wa idza tadal amrul mujadalah, dan kalau memang harus berdebat, yajib an takuna billati ahsan, maka perdebatan itu harus dilakukan dengan cara ahsan. Ahsan ini bukan cara yang baik, tapi cara yang terbaik. Kita harus memilih cara yang terbaik dalam mujadalah. Kalau memang harus mujadalah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Siapa yang diajak tidak disebutkan, berarti seluruh orang yang bisa diajak. Kita perlu ajak ke jalan Tuhan, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tepat. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah kalian dengan mereka dengan cara yang paling baik. Wa dzalika da'a ilal qabul wa aqrabu lil husul 'alal ma'mul. Dan cara ini, hikmah, mau'izah hasanah serta mujadalah billati ahsan, itu ada ilal qabul, lebih bisa diterima. Wa aqrabu lil husul 'alal ma'mul, dan lebih berhasil. Dan inilah cara yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqah. Menyelisihi cara ini adalah satu kesalahan dan satu kebodohan. Karena itu orang dalam amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar ini harus memilih cara yang pas, cara yang bijaksana. Fa idza da'awta musliman yusalli wa yuaddi fara'idallah wa yajtanibu maharimahu wa yanshuru da'watahu wa yushayyidu masajidahu wa yuqimu ma'ahidahu, maka kalau kamu mengajak seorang muslim yang dia melaksanakan salat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, menyebarkan dakwah, memperkuat, mengokohkan masjid, mengokohkan pondok-pondok pesantren, ila amrin tarawu haqqan wa yarahu ala khilafika, kamu mengajak dia untuk mengikuti pendapatmu yang menurut kamu benar, padahal dia beda pendapat dengan kamu. Warra'yu fi bainal ulama mukhtalafun qadiman iqraran wa inkaran, dan masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan ulama sejak dulu, qadiman, sejak dulu. Iqraran wa inkaran, ada yang menerima, ada yang menolak. Falam yutawi'ka fi ra'yika, dan menurut kamu dia tidak mengikuti pendapat kamu. Faramaita bil kufri li mujarradi mukhalafatihi li ra'yik, lalu kamu menuduh dia sebagai kafir hanya karena dia beda pendapat dengan kamu. Faqad qarafta 'azimatan nakra, maka engkau telah melakukan satu dosa yang besar. Wa ataita amran idda, dan kamu telah melakukan satu perkara yang buruk. Nahaka anhullah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk satu hal yang berbahaya, mengkafirkan orang. Qala al-'allama al-imam as-sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad, berkata al-'allama al-imam as-sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad, wa qad in'aqada al-ijma' 'ala man takfir ahadin min ahli al-qiblah. Telah ada ijma' kesepakatan ulama melarang mengkafirkan seorang dari ahlul kiblah, yaitu orang yang salat menghadap kiblat, illa bima fihi nafyus sani al-qadir jalla wa ala, kecuali kalau dia melakukan satu hal yang menafikan atau meniadakan Tuhan,
azza wa jalla. Au syirkun jaliyun la yahtamilu ta'wil, atau dia melakukan satu kesyirikan yang tidak bisa ditafsirkan. Yaitu orang yang salat menghadap, sudah jelas syirik jali, syirik yang jelas yang tidak bisa ditafsirkan lain. Au ingkarun nubuwah, atau dia mengingkari kenabian. Au ingkaru ma ulima min ad-din bid darurah, atau dia mengingkari sesuatu yang sudah jelas diketahui dari agama, ajaran agama yang pasti. Misalnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, riba itu haram, zina itu haram. Ini adalah satu hal yang diketahui dari agama secara pasti, tidak bisa diingkari. Kalau mengingkari ini, maka resikonya bisa menyebabkan kekafiran. Au ingkaru mutawatirin au mujma'in alaihi daruratan min ad-din, atau mengingkari satu hal yang diriwayatkan secara mutawatir, artinya dari generasi ke generasi disepakati oleh para ulama bahwa ini termasuk perkara yang pasti dalam agama. Wal ma'lumu min ad-din daruratan, hal-hal yang pasti dalam agama itu seperti apa? Ketauhid, seperti tauhid, keesaan Allah. Wan nubuwat, dan kenabian Nabi Muhammad. Wa khatmir risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Hal-hal yang wal ba'tsi fil yaumil akhir, dan kebangkitan di hari akhir. Wal hisab, dan penghitungan amal. Wal jaza, pembalasan amal. Bahwa amal nanti akan dihitung dan akan dihisab. Ini termasuk perkara yang harus diyakini. Wal jannati wan nar, dan bahwa ada neraka dan ada surga. Yakfuru jahiduhu, orang kalau tidak mempercayai ini maka dia bisa kafir. Wala yu'dharu ahadun minal muslimina bil jahli bihi, kalau ada yang tidak tahu dari kaum muslimin, ada yang tidak mengetahui hal-hal yang pasti seperti ini, maka dia tidak diterima alasannya, harus paham. Kecuali illa man kana hadits ahdin bil Islam, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam, fa innahu yu'dharu ila ayata'allamah, maka dia diberikan uzur, diterima alasannya. Kenapa kamu tidak paham ini? Ini adalah satu hal yang pasti dalam agama. Oh, saya baru masuk Islam, maka diterima alasannya, tapi dia harus belajar. Sudah diberi kesempatan belajar, maka tidak lagi diterima alasan kalau dia tidak tahu. Summa la yu'dharu ba'da. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang bisa menyebabkan kekafiran kalau diingkari. Apa itu mutawatir? Wal mutawatiru al khabarul ladzi yarwihi jam'un yu'manu tawafuhum 'alal kadhib an jam'in mithlihim. Jadi berita mutawatir adalah berita yang disampaikan orang banyak dari orang banyak yang mustahil mereka ini membuat kesepakatan berbohong. Jadi dari generasi ke generasi riwayat ini disampaikan oleh orang banyak. Yang mustahil orang banyak ini sepakat berbohong. Jadi kalau cuma 3 orang, 4 orang itu bisa bikin rencana untuk berbohong. Tapi kalau sampai 100 orang, ini kan susah sekali. Mesti terbongkar. Imma minal isnad, ada kalanya mutawatir itu dari segi sanad. Kahadithi mang kadhiba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, atas Nabi Muhammad, hadis ini secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya dari neraka. Artinya orang yang membuat berita dusta atas nama Nabi Muhammad, maka ini diancam oleh hadis ini akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi ini termasuk hadis mutawatir. Tidak boleh kita berbohong mengatasnamakan Nabi, membuat hadis palsu dan lain-lain. Wa imma min haitsu tabaqah, dan ada kalanya dari segi generasi ke generasi. Katawaturil Quran, seperti tawaturnya atau mutawatirnya Al-Quran. Fa innahu tawatur 'alal basita syarqan wa gharban, karena Al-Quran ini diterima secara mutawatir dari generasi ke generasi di timur dan barat. Darsan wa tilawatan wa hifdhan, dipelajari, dibaca dan dihafalkan di mana-mana. Wa talaqahul kaffatu 'anil kaffah, diterima generasi ke generasi, tabaqatan an tabaqah, tingkatan satu ke tingkatan yang lain berikutnya. Fala yahtaju ila isnadin, maka hal seperti ini tidak membutuhkan sanad, karena sudah sangat jelas seperti jelasnya matahari di siang hari. Jadi ini waqad yakunu tawaturu amalin wa tawaruth, dan kadang-kadang mutawatir itu artinya mutawatir secara
amal perbuatan dan diwarisi dari generasi ke generasi. Katawaturil amal ala syai'in min asli nubuwah ilal al. Seperti satu perbuatan yang dilakukan sejak zaman Nabi sampai sekarang. Misalnya azan atau salat tarawih sejak zaman Sayyidina Umar. Ini dari generasi ke generasi amalnya diwariskan terus menerus. Atau tawatur ilmin, atau mutawatir secara pengetahuan. Katawaturil mu'jizat, seperti mutawatirnya riwayat tentang mukjizat. Fa inna mufradatiha wa in kana ba'daha ahadan lakinnal qadral mushtaraka minha mutawatirun qat'an fi ilmi kulli insanin. Karena walaupun dari satu persatu mukjizat itu hadisnya ada yang ahad, tapi secara umum hadis-hadis ini menunjukkan bahwa memang ada riwayat tentang mukjizat. Inilah hal yang mutawatir yang harus diyakini. Demikian mudah-mudahan barakah dan manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian